Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan tulisan karya ilmiah masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu, masyarakat akademik Poltekkes Kemenkes Assalamualaikum Palu. Pak Kapus. Pak Kapus, mohon maaf, kamera saya nggak bisa. Eh, Pak Wijianto akan mengajukan judul status gizi balita sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banggai. Kalau biasanya kita mereview tuh yang paling pertama kita lihat isi ya isi dalamnya dulu. Kalau saya itu mereview langsung lihat isi dalam dulu. Eh, ya hasilnya dulu. Hasilnya. Tabel pertama ini menunjukkan ini kalau ada yang seperti ini berarti ada spasi yang lebih. Kemudian huruf-hurufnya ini sebaiknya shift F3. Nanti kita lihat panduannya kalau ada. Terus tabel pertama distribusi sampel menurut puskesmas dan kelompok jenis kelompok status gizi. Dalam bentuk tabel ini yang paling kita lihat nih ini harusnya simetrisnya harus diatur atas bawahnya ya. Kemudian balita diukur berat badan harusnya di sini bukan balita diukur karena membandingkan antara puskesmas dengan apa itu status harusnya di sini bukan balita diukur tetapi status gizi karena yang dia bandingkan adalah puskesmas dan status gizi. Jadi status gizi harusnya gitu bukan balita diukur ya. Kenapa Pak? Ya. Nah ini kan kemudian kalau misalnya dia ingin menunjukkan berapa balita yang diukur itu, ini kan secara inti jumlah-jumlah ini sebenarnya tidak bermakna jika dia ingin menunjukkan antara tren naik, apa tren turun atau hanya jumlah saja. Jadi kalau pembaca tuh langsung pusing kan kalau datanya seperti ini. Ini apa maknanya? Mau kemana ini? Sebenarnya judulnya itu dia hanya ingin melihat harusnya data ini muncul di data metode saja. Berapa sih banyak sih yang diukur? Gak perlu disampaikan di hasil karena ya kalau misalnya mau ditampilkan seperti ini, dia kan ingin menunjukkan bahwa kita ini banyak data, banyak desa. Tapi apa maknanya? Memang sih terlihat bahwa banyak data yang digunakan, terus yang ini perbandingan status gizi underweight sebelum dan sesudah pandemi antara 74,9 dan sebelum pandemi 74,9. Kemudian setelah pandemi 79,4 berarti tambah banyak anak yang turun berat badannya karena pandemi. Sementara yang lebih juga cenderung yang normal ini ya 74 ada maaf yang underweight yang turun berat badan yang berat badan kurang akhirnya menurun masa pandemi. Kemudian yang normal ini meningkat yang normal tapi yang berat badannya lebih 33 naik ke 30,7 ada kenaikan. Berarti kesimpulan yang sementara yang kita peroleh dari gambaran ini adalah
Jadi selalu kita melihat itu hasil dulu, Pak. Kalau ada publikasi itu langsung ke tabel hasil. Apa sih hasil? Terus nanti cerita di hasil itu benar enggak sesuai dengan yang dia ungkapkan di abstrak. Jadi sampai di sini ada pemahaman bahwa sebenarnya COVID ini menguntungkan balita. Yang underweight bisa turun, yang normal bisa naik, yang overweight naik sedikit tapi nggak terlalu naik. Cuma 0,3. Nah, terus itu bahasa-bahasa langsung kita lihat tabel lainnya lagi. Ada nggak temuan-temuan lain? Nah, tadi berdasarkan BBU, kalau ini berdasarkan TBU. Ternyata stunting yang awalnya tinggi 24,5 justru dengan pandemi jadi menurun menjadi 19,5. Kemudian yang normal tentu 73,7 juga meningkat. Artinya apa? Ternyata pandemi ini menguntungkan anak-anak dari indikator tinggi badan menurut umum. Artinya pandemi ternyata mengurangi prevalensi stunting. Ini kesimpulan kedua kita. Kemudian kesimpulan ketiga, dalam hal berat badan menurut tinggi badan atau BBTB, posting 14,2, yang kurus itu awalnya 14,2% turun menjadi 11,8%. Sementara yang normal itu menjadi lebih tinggi. Sedangkan yang kegemukan itu justru turun. Berarti berdasarkan 3 indikator berat tinggi badan menurut umur, berat badan menurut umur, dan tinggi badan menurut umur, semua membaik selama pandemi. Nah, jika semua indikator itu membaik, tentu akan dia ulas di temuan di pembahasan. Harusnya di pembahasan nanti dia akan cerita itu ketiga indikator itu naik karena apa, itu harus ada di pembahasan. Nah, kita cari lagi ada nggak nanti dia cerita tentang hal itu. Jadi iya, atau kita lihat kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah sebelum pandemi seperti underweight, stunting menjadi menurun, di mana prevalensi bla 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 bla. Masa COVID-19 telah menguntungkan bagi perbaikan gizi anak di Banggai. Faktor-faktor yang menguntungkan tersebut perlu dikaji pada penelitian berikutnya. Boleh juga seperti itu bahasanya. Saya kira ini menarik ya. Meskipun dia awalnya di sini mungkin saya tadi baru mau cari yang mana sih yang menguntungkan, tapi ternyata di kesimpulan dia membuat hal itu dan sekira itu sah-sah saja. Artinya dia based on data toh menunjukkan bahwa memang ada kenaikan nanti. Kalau punya Berarti lainnya Pak, ya. dinkesnya walaupun pandemi tetap bekerja dengan baik. Itu enggak. Artinya kenaikan status gizi boleh kalau kita ingin menyatakan bahwa dia bekerja dengan baik satu, atau ternyata tanpa dinkes pun status gizi anak bisa baik. Bisa juga. Nanti tergantung di posisi mana kita berdiri. Boleh. Oleh karena itu perlu dikaji sebenarnya itu, makanya saya ambil kesimpulan seperti itu, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik. Saya kira. Tapi yang masalah-masalah ketersebaran ini, puskesmas ini, mungkin karena Bapak masih berlatar belakang dinas kesehatan. Iya, dulu seperti itu ya. Tetapi dari kitanya secara akademik itu harusnya yang dicerita itu kemungkinan global aja ya. Oh iya ya. Kemungkinan apa yang membuat hal itu terjadi. Sebenarnya dalam penelitian ini Pak sudah harus terjawab. Oh gitu jangan ya. bikin pekerjaan PR buat orang lagi. Oke. Di mana kita bisa mendapatkan data-data itu dengan searching internet Pak, bahwa mungkin temuan di India, temuan di China, artinya
Ini Iya. kan ceritanya mau masuk di posisi Sinta 2. Iya, iya. Sehingga Bapak menemukan ada penurunan. Bahwa kita Heeh, temukan di Banggai ada perbaikan gizi heeh. anak dalam ketiga indikator. Nah, kita cari di negara-negara lain, apakah juga ada kenaikan dan apa yang menjadi faktor penyebab Ya, mereka ya, tuh ya. membaik. Tentu kalau misalnya saya akan carikan sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan data itu. Itu kan Ya, yang harus clear pada sore ini. ya. Caranya adalah kita menggunakan publish or perish, Pak. Oke. Ya, oke. Kemudian publish or perish. Sini aja dulu. Nanti kita tunggu. Jadi untuk mendapatkan dukungan data jadi ceritanya temuannya sudah bagus, Pak, tapi jalan cerita di discussion-nya itu yang kurang, Pak. Iya, Nah, iya. saya cari dulu di Scopus karena ceritanya kan ini kita ingin memperkaya ceritanya ini, Pak. Apa? Nah, kita langsung lihat lagi. Saya jangan keluar dulu kali. Share screen, Pak. Kalau begini posisinya, terus kita kan mau lihat lagi ini berapa, sudah berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, hanya 20. Jadi ini kalau boleh nambah lagi 10, Pak. Kemudian Ya, kalau kita lihat tahunnya, ini tahunnya ya. ada yang kurang, ada yang lebih dari 10 tahun nggak, Pak? Ada kayaknya. Kalau boleh, Pak, dihilangkan aja. Kalau saya tuh standarnya 5 tahun terakhir. Kalau Oke. boleh 3 tahun terakhir. Iya, Supaya iya. dan kita juga merujuk ini kan ceritanya mau nanti publish di Action. Cinta dulu. Jadi di Action itu kita juga lihat apa sih yang relevan dengan publikasi kita supaya kita bisa rujuk supaya selain kita publish di tempat mereka, mereka juga citasinya juga kan meningkat. Jadi double impact, Pak. Jadi kita cari di Action. Cari di Action tuh wow. Cari di Action yang terkait dengan status gizi. Nah, semua yang terkait dengan status gizi itu kita cari di apa nih? Carinya tentang status gizi. Cari aja. Aceh. Ya. Ini Aceh ini kita melihat ada 1, 2, 3. Ini ada banyak mereka punya sudah tentang status gizi. Kalau misalnya kita mau spesifik lagi, status gizi anak. Nah, status gizi anak ada, masih ada banyak-banyak. Jadi Pak, buat menyenangkan, ini tentang apa? Dari Mamuju ini, Wadir 2 Mamuju, Direktur Mamuju. Ini 1, terus yang kira-kira relevan. Ini pemberian susu protein tinggi boleh relevan. Boleh di scan Pak, supaya terlihat. Boleh. Jadi ini jadi buat cari referensinya kan. Nanti kan Bapak butuh referensi. Referensinya pakai yang ini dulu di Action. Minimal kalau misalnya dia kebiasaan konsumsi fast food itu nggak usah. Karena
eh, effectiveness student mentoring is eksklusif, nggak Ya. usah. Yang ini aja, faktor-faktor yang bunga status gizi anak. Ya. Ini boleh ini. Ini dijadikan rujukan, Pak. Iya, iya. Ada kata-kata yang connect dengan penelitian kita Heeh. berikan. Ya, Oke, satu. siap. Terus ini juga boleh. Iya. Sanitasi rumah dan stunting, hasil Betul. penelitian Ibu Christine dan Ibu Felicia boleh ya. Heeh. Iya. Kemudian feeding pattern praktikal umur 6 sampai 24 bulan boleh masukkan, Pak. Kemudian peran kader dalam melakukan pendampingan boleh juga. Pemberian makanan tambahan boleh. Kemudian efektivitas deteksi stunting boleh. Jadi kita ambil juga yang kira-kira terkait dengan penelitian kita. Sebagai contoh saya bagaimana cara mengopinya ini. Kayak misalnya ini Pak. Ini kita buka coba ya. Kita buka ininya. Jangan dikasih jatuh-jatuh. Ya. Ya ini toh. Status gizi anak. Oke, sudah. Nah, itu. Status gizi anak ya. Nah, kita cari nih ada dapat satu. Ini faktor-faktor. Kalau bisa juga kita copy, lihat abstraknya aja dulu. Lihat abstraknya ya. Ini abstraknya. Ini DOI bisa kita copy. Cara mengcopy dengan cepat Mendeley itu copy DOI, copy link address, buka Mendeley, terus add entry manually. Jadi cepat tuh. Iya, pakai DOI aja. Dulu orang pikir lebih mudah pakai Zotero daripada Mendeley karena dia belum tahu caranya. Kalau pakai cara ini. Ya, jadi misalnya nih kita bikin create folder, kita bikin status gizi pandemi, misalnya gitu. Terus kita bisa add entry manually, kemudian di drag ke bawah, DOI, Ctrl V, ada loop, putar-putar, save. Ini cukup, lengkap sudah dia. Sudah. Jadi gitu Pak, bagaimana cara? Jadi add entry manually, cari DOI, Ctrl V, loop, muncul deh, baru kita save. Sudah, save sudah. Jadi titelnya penulisnya itu sudah lengkap di sini, lengkap banget. Ya, lengkap. Jadi sudah aman lah. Ya. Hah? Iya, metadatanya. Intinya kan kalau kita sudah lihat abstrak, dia cerita apa sih? Misalnya, dia cerita apa? Bisa kan ya kita ke Transtool kalau tidak mau capek toh. Saya juga selalu pakai translate Google. Bikin Q1 juga pakai begitu caranya. Sorry. Ya.
Jadi intinya dia bahwa faktor utama penyebab status gizi balita adalah riwayat makanan pemberian prarektia, pendidikan ibu yang rendah. Nah, kita bisa Oke. mengopi Tapi ya, ya, kemudian memasukkan di ini bisa masukkan toh iya. mungkin di bagian apa gitu. Sebagai contoh bisa ditambahkan di pembahasan. Mm-mm. Dan, maaf ya, ini mungkin ditambahkan dulu. Kontrol ini paste aja, paste. Kemudian Bapak Ibu mohon izin, ini langsung kita insert citation preference, insert citation, go to Mendeley, Hulu Victor, klik. Iya, ini kan Hulu et al sudah munculkan 2022. Jadi artinya kita mendapatkan referensi yang cukup baru 2022 dan connect dengan Hasil kita. apa? Nanti kan harus disesuaikan antara hal-hal ini yang saya gambarkan ini cara teknisnya saja. Ya, iya, apa? Nanti kan kalau misalnya bagaimana cara merefrasenya kan, bilang aja bahwa faktor kita bilang aja kalau faktor utama kan itu sebenarnya kan sama dengan determinan. Mm-mm. Toh bilang aja kita determinan supaya parafrase kan temuan Hulu dan kawan-kawan menyatakan determinan status gizi adalah riwayat pemberian makanan pralaktial, pendidikan ibu, kemudian kan ini karena status gizi itu kan baik atau buruk. Tapi kita kasih dia di tengah-tengah aja, status gizi aja. Jadi kita tidak boleh mengarah ke positif apa negatif. Jadi kita bilang aja pemberian makanan pralaktial, pendidikan ibu, kemudian penyakit menular. toh, Ya. kemudian kunjungan antinatal. Itu aja. Jadi berbeda kan nantinya kalau di turnitin atau di apa itu dicek. Nah, jadi boleh juga jadi seperti itu Bu teknisnya. Mengubah kata langsung di situ. Jadi ya ya secara teknis bagaimana kita dapat. Kemudian nanti kalau muncul ini kan nanti kan biasa kalau kita begini antar nanti ada pertanyaan mana hulu mana sih apakah hulu sudah masuk Hafid hulu refresh saya refresh jadi ini Pak nanti itu di posisi pandangan kita terhadap jurnal yang kita tuju artinya kita bisa mengambil 1, 2, 3 artikel yang sudah terbit sebelumnya supaya menambah citasi jurnal mereka. Mereka juga senang. Oh, artinya mereka baca ya jurnal kami yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan kita langsung gosok di Scopus tahun terkini menggunakan Publish or Perish. Menggunakan Publish or Perish, kalau Publish or Perish itu gini. Ini ada banyak pilihan, mau pakai PubMed, mau pakai Scopus, mau pakai Google Scholar. Saya biasa pakai Scopus. Dan tahunnya itu kalau boleh tahun 2021 saja. 3 tahun terakhir lah. Kemudian title word-nya tentu yang terkait dengan pandemi COVID misalnya. COVID nutritional status. Atau ini COVID nutritional status di keywordnya juga. Bismillah. Mudah-mudahan dapat. Biasanya banyak.
Jadi jawaban-jawaban kenapa itu bisa membaik itu bisa ditemukan di paper 68 paper ini atau cari-cari. Coba kita lihat. Misalnya coronavirus disease, coba misalnya kalau kita mau lebih ini lagi 2022 deh, biar lebih up to date atau ini cukup mungkin juga. Misalnya apa yang menjadi ada Pak yang punya itu partisipan. Ya, baik. Jadi misalnya ini kan menggunakan publish of Paris nih. Kita bisa buka langsung. Bisa buka lah. Bisa juga semua ini Ibu kalau misalnya kita tuh mau pengen keren. 68 ini bisa kita simpan semua. Save result. Jadi ini yang terkait dengan gizi. Jadi ini terkait COVID dan status gizi ya. Atau kita mungkin mau tambah lagi children, lebih spesifik lagi. Boleh search. Kalau Pak tambah children lebih spesifik kan? Hanya 7 aja ya. Bahwa ini yang terkait tentang COVID dan gizi pada anak. Sini bisa kita save result, risk manager. Saya ulang, save result, risk manager. Kita bilang aja di sini apa itu COVID nutritional status. Ya, save. Kita balik ke Mendeley kita add files, kemudian kita tambahkan COVID nutritional status yang sudah risk itu, kita open. Jadi akan bertambah 6 reference yang terkait dengan COVID, gizi, dan gizi anak. Ya, jadi begini. Terus bagaimana ini dirapikan? Jadi kita punya 6 reference Scopus terbaru. Kalau referensinya kalian seperti ini kan, saya kira terus nanti pembahasannya bagus kan, saya pikir sulit editor untuk menolak tulisan kita. Terus nanti kita tinggal telepon kan, sudah teman kok. Coba kau lihat bagus kayaknya itu. Nah, ini kalau posisinya seperti ini dirapikan. Ini kan cuma baru satu-satu Bu nih penulisnya. Pada yang lain kan banyak tuh. Nah, dirapikan di DOI. Kembali ke document of identifier. Klik loop-nya. Sudah oke. Sudah muncul teman-temannya. Begitu juga ini DOI muncul. Ini juga Sony DOI. Ini kita loop muncul. Nah, pada saat ini kan ada 2 tuh URL supaya tidak terlalu rame. Referensi kita rapikan. Yang API LC Fire itu dihilangkan. Tinggal your select. Demikian juga yang ini LC Fire hilangkan. Terus yang ini juga hilangkan. Tinggal NCBI ya. Termasuk juga ini nanti ini dirapikan semua, harus rapi sebelum kita ini. Nah, terus cara cepat saya Bu, kalau misalnya begini, saya tuh cuma baca abstraknya kalau ada. Tapi kalau tidak ada di sini, saya kembali ke publish or perish. Saya langsung lihat, klik kanan, find article with unpaywall. Klik, nah nanti muncul tuh apa? Ini abstraknya. Saya jarang saya baca sampai ke dalam-dalam. Karena abstrak itu adalah intisari dari apa yang ingin mereka sampaikan. Jurnal ini kan Scopus tuh pasti sudah melalui proses review yang sangat ketat. Jadi kita copy aja backgroundnya, gak apa-apa kita copy. Saya kan juga tidak tahu bahasa Inggris toh. Saya ke sini aja. Nah, gini. Jadi tapi biasa kalau ada rapikan dulu tah. Nanti kan dia bilang sini ternyata hasilnya resultnya adalah
mana nih? Rizal Mos. Ini yang kejadian-kejadian yang misalnya gizi dan bagaimana. Sebagian besar responden pernah mendengar COVID, namun mereka tidak memakai masker. Hampir semua melaporkan mencuci tangan. Nah, temuannya adalah apa nih? Intinya cuci tangan bagus, kualitas air membaik, terus dia sandingkan dengan E. coli ya, dengan tentu dengan diare. Kejadian diare 19,6%. Artinya dari 100 anak 19 orang itu pernah diare, menurun di N-line. Artinya COVID itu kemudian kondisi ini menurun. Ternyata COVID ini banyak menguntungkan karena orang sudah lebih sering cuci tangan. Sebaliknya, tapi dia bilang sebaliknya defisiensi gizi seperti seroftalmia, konjuntiva meningkat. Walau ini kan apa namanya temuannya mereka, kita nggak tahu kenapa. Tapi kita bilang aja bahwa ketidakcukupan hasil panen dan kurangnya pendapatan rumah tangga meningkat drastis. Artinya di mana nih? Di Gambia ternyata COVID dengan status gizi itu menunjukkan masalah karena ada seroftalmia muncul, konjuntiva muncul, dan yang mungkin akibat dari ketidakcukupan. Misalnya ini kan kita bisa kopi. Jadi kelebihannya kalau kita menulis Indonesia, semakin banyak publikasi internasional itu accessibility-nya sangat rendah karena kita itu translate dari bahasa Inggris. Demikian pula kalau kita mau menulis ke bahasa Inggris, kalau Sinta 1 Sinta 2 sebagai apa yang berbahasa Indonesia sebagai sumber, kalau nanti dia ke bahasa Inggris itu rendah juga similarity-nya. Jadi dibolak-balik saja. Misalnya ini kita temukan terus seperti yang tadi, misalnya kata-katanya tuh kita tambahkan di posisi nanti kan kita bisa carikan. Saya cari saja bagian cepatnya aja ya Pak ya. Iya. Nah ini kontrol apa? Maaf. Ini kalau mengkontrol V itu pakai ini Bu supaya hurufnya mirip sama yang di atasnya. Jangan paste biasa. Tapi ini ya saya diajar sama Pak Kadar nih dan ini sangat menguntungkan ya toh. Ya, terus ini insert go to Mendeley, kemudian Sresna Akina gitu aja. Kan keren tuh toh. Sresna Kanwar 2022. Iya. Itu yang pertama dan buat lebih rapinya lagi yang lainnya ini bisa kita rapikan ya seperti itu. Intinya dirapikan. Ini dirapikan. Jadi sebelum lagi kalau merapikan begini kan tidak pakai mikir toh, cuma klik-klik aja. Ya. Diulang Bu. Publisher Paris. Ya. Baru kemudian masukkan ke Mendeley. Jadi tadi ya. Gitu aja. Caranya saya ulang ya Bu. Biasa kalau enak kan diulang Bu. Kita kalau kita misalnya sudah klik nih, misalnya kalau 2021 kan banyak sekali 63. Kita mau misalnya sangat baru nih kita maunya 2022. Setelah kita dapat ini, kita save result, risk ref manager, ini risk ref manager, kemudian klik disimpan, misalnya ini COVID gizi gitu, save, save.
Terus kita buka Mendeley kita. Add files. Add file aja. Baru ini COVID gizi ini kita open, masukkan. Nah, ini karena sudah sudah ada tuh, jadi dia oh iya sama aja. Dia bilang selected, nggak usah. Marcel. Intinya seperti itu. Ya. Sembarang simpan di dokumen aja. Ya, tapi kasih nama. Apa nama? Jadi persoalan referensi itu kan terjawab dengan cara ini. Pertama, Ya. kita copy dulu, kita lihat dulu di jurnal itu. Itu menandakan bahwa kita tuh interest dengan jurnal mereka. Buktinya kami mereferensi beberapa artikel dalam jurnal mereka. Jadi sehingga pada saat kita kan ada namanya letter to editor. Pada saat kita isi submissionnya itu OJS, kan ada comment to editor. Kita bilang aja, dear editor, kami telah membaca beberapa artikel, kami telah membaca skop dari artikel Anda, dan jurnal kami ini masuk dalam skop jurnal Anda. Kami juga telah membaca beberapa artikel dan telah mensitasi artikel yang relevan dengan penelitian kami. Besar harapan publikasi artikel kami ini dapat dimuat di jurnal Action Aceh Nutrition Journal. Best regard. Boleh. Jadi kita sudah tadi kan ada banyak tuh, kita lihat Aceh. Ambil 2-3, terus setelah itu tambahkan lagi 7, apa ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reference yang terindeks Scopus tahun 2022. Tambahkan lagi tadi. Jadi Bapak punya itu tadi kan 20 apa 21. Tambahkan lagi 20. Menjadi sekitar 10. 7 Scopus, 3 Aceh. Jadi kan 30 tuh. Kalau Bapak sudah baca 7 ini, Bapak pasti akan mendapatkan horizon punya wawasan yang lebih luas bagaimana sih gizi dan COVID itu dalam membaca artikel-artikel yang terindeks Scopus ini. Itu yang Bapak masukkan di pembahasan sehingga betul Bapak dapatkan menguntungkan, tetapi bagaimana pandangan di tempat lain, di di negara lain, misalnya di Gambia, di Bangladesh, ya, terus di China itu bagaimana? Kalau ini saya lihat Fatma Asianur ini of efek orange almond potato, suplementasi peningkatan status gizi pada anak kurang gizi prasekolah pada masa pandemi. Ini +1 ini Q1 Pak, jadi bagus buat referensi. Seperti itu Pak, buat pengayaan pengayaan dari artikel Bapak. Sekira jelas Pak ya. Mungkin ada pertanyaan Pak Wiji, silakan. Ya, memang jelas sekali Pak. Tapi memang itu tadi, kami terus terang ilmu yang ini perlu sekali saya didatangkan Pak Kadar, khususnya kalau yang dekat bisa datang nanti untuk copy paste-nya ini yang untuk ini. Terus terang ilmunya untuk referensi ini masih sangat kurang Pak. Jadi kemarin ya apa yang ada yang sempat dibaca itu yang kami kan yang bahasa Indonesia itu Pak. Ya, cara cepatnya tadi itu sudah gitu Pak. Iya. Tadi yang Pak Kadar di awal sesi itu kan dia via Garuda, klik-kliknya pokoknya disitulah gunanya mesh keyword. Jadi dalam menentukan keyword itu pencariannya pasti bisa jelas. Iya. Tadi dia carinya di posisi Garuda tuh, Garuda Ristek Dikti. Kemudian saya tunjukkan tadi di jurnalnya sendiri. Kemudian yang berikutnya menggunakan Publish of Paris dengan sumber referensi Scopus. Kira itu sangat bagus. Itu cara yang paling mujarab untuk saat ini. Ya, tetap kami mohon bantuan untuk bimbingan selanjutnya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Bapak. Yang luar biasa ya. Ini pengetahuan tentang protokol kesehatan dengan perilaku ibu hamil untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lambunu II.
Nah, judul sudah oke juga ini. Tinggal nanti dilihat Bu, berapa patokan jumlah kata di judul dalam jurnal itu. Terus kita ikuti aturan review. Pertama kita lihat ke hasilnya dulu. Nah, ini hasilnya. Yang pertama karakteristik responden. Usia, pendidikan. Ya ini juga dalam menulis tergantung juga ini ya, tergantung style jurnalnya ya. Tapi kalau kita lihat yang internasional itu dia kasih begini dia. Ya. Dia buat seperti ini. Geser sedikit. Geser misalnya begitu. Biasa seperti itu dibuatnya. Nah, kalau kita lihat juga enak tampilannya. Iya. Kemudian garis tengah ini sebaiknya tidak ada ini. Iya, hilangkan Bu. Nanti pendidikan juga menyesuaikan dengan contoh penulisan di atas itu. Oke. Sebagian besar responden 31. Nah ini. Kalau sudah hasil penelitian, kita hilangkan kata orang. Kita sudah menggunakan kata responden. Ya, nanti diganti responden di situ. Nah, biasa kalau begini kalimatnya nanti, kadang-kadang juga tinggi similarity-nya, Bu. Jadi kita utak-atik lah. Misalnya dan sebagian besar pendidikan, pasti ada yang sama itu, Bu. Atau nanti tulis sebagian besar berpendidikan tinggi. 23 responden, 59%, dan seterusnya. Kemudian biasa dia akan bertanya juga, untuk apa ada karakteristik responden? Masing-masing kabupaten, kota, Apa provinsi. kepentingannya kaitan dengan penelitian ini? Satu adalah konstator untuk menghitung. Biasa dibuat karakteristik untuk misalnya menyamakan itu antara misalnya intervensi dengan kontrol, atau misalnya case control, kasus dengan kontrol, sehingga ada homogenitas kedua kelompok itu agar nanti ujinya tidak memberikan pengaruh dari segi tidak homogennya data. Ya, ini sudah, nah ini juga nanti Papam saja gimana bagusnya ini. Kalau maunya kita juga ini disatukan saja itu karakteristik tadi dengan ini univariat ini. Biar satu tabel saja dia, Bu. Iya. Tinggal nanti pembahasannya nanti. Jadi tidak ada itu namanya Pak. Jadi ada di situ hanya Pengetahuan perilaku. Enggak apa-apa, benar. 285, 258, 13. Judul tabel juga diperhatikan, Bu, huruf-huruf besarnya itu. Masih ada yang responden, kemudian perilaku. Jadi kita juga penulis usahakan bisa apa istilah itu? Swasunting. Nah, swasunting. Maksudnya kita sendiri yang memeriksa kesalahan kata kita, kesalahan kalimatnya, kesalahan penulisan.
jumlah sampel yang tidak sama dengan sebenarnya toh kadang 39, pas dijumlah 38. Kenapa? Karena editor dengan reviewer juga kadang-kadang juga luput itu. Rasa sudah publish baru kaget kita. Kenapa dong kalah huruf kecil, harusnya huruf besar, tapi sudah publish. Nah, jadi tugas kita bisa swasunting sendiri atau swakoreksi. Kita baca dari awal hingga akhir. Yang baik 2320 cukup 260 kurang 303. Berarti ada hubungan pengetahuan dengan perilaku. Bagaimana hubungannya ini? Pak Deddy, bagaimana hubungannya itu? Baik-baik saja ya? Baik-baik. Artinya semakin baik pengetahuan, semakin baik perilakunya. Ya? Ya, itu itu kesimpulannya itu. Kesimpulan dari tabel bivariat ini. Semakin baik pengetahuan, semakin baik perilaku, mencegah penularan COVID-19. Nah, sekarang kesimpulan dari tabel univariat itu kita akan bahas, Bu. Bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan protokol kesehatan, pengetahuan tentang protokol kesehatan dengan perilaku pencegahan COVID-19 pada ibu hamil, ya, perempuan hamil. Perempuan hamil, ibu hamil gimana? Ibu hamil. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, biasa pembahasan tidak mengulangi lagi dari hasil penelitian. Nah, ini masih diulangi ini. Sekian yang baik, sekian yang kurang toh. Tadi kan kesimpulannya sudah ada di sana itu, bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Nah, sekarang kita bahas itu, bagaimana sampai pengetahuan berhubungan dengan perilaku. Membahasnya dengan menggunakan sumber-sumber rujukan. Ditambah dengan bisa juga asumsi penulis. Ya, ini karena responden telah menerima informasi baik dari petugas kesehatan maupun dari media tentang manfaat dan vaksinasi. Ini kan bahasa bahasa mahasiswa ini. Nah, kita gantilah. Kita ganti dengan argumen yang lebih tajam toh. Apa sebabnya berhubungan pengetahuan dengan perilaku? Nanti tambah dengan beberapa artikel jurnal. Ya, kenapa? Karena informasi dari penelitian sangat sedikit ini, Bu. Sangat sedikit sekali. Jadi juga nanti kalau sedikit begitu nanti kita juga akan terbatas dalam pembahasan. Iya. Setelah pembahasan kita pindah ke metode. Kita lihat dia punya metode. Nah, ini metode masih perlu ditambahkan lagi. Metode berarti jenis penelitian cross-seksional. Ya, cross-seksional, populasi seluruh perempuan hamil. Populasi dan sampel. Iya. Di wilayah kerja Puskesmas Lambuno. Nah, ini Lambuno. Iya.
berjumlah 500, populasi 525, sampel 39 responden. Ya, ini juga biar aman, ini pendapat saya pribadi ini ya, biar aman, tidak usah cantumkan jumlah populasi itu. Nanti malah beresiko nanti. 525, 39 diambil, tidak proporsional. Cukup populasinya semua ibu hamil kan dan seterusnya. Besar sampelnya 39 responden. Ditambahkan lagi di mana kapan penelitian dilakukan. Jadi waktu dan waktunya sudah ada toh? Belum ya? Nah, waktu juga penting. Berapa lama penelitian? Bisa tanggal Bu, bisa bulan saja. Sebulan misalnya. Iya, ya. iya. Selama bulan Maret 2022 misalnya. Ini data sekunder ya? Enggak. Oh, iya. Kemudian setelah waktu ini belum ada ini, teknik sampel juga belum ada. Jadi setelah puskesmas Lambunu 2 ditambahkan pada bulan Maret misalnya ya 2022 titik baru oh ini jangan dulu populasi. Yuk nanti di anu Bu ya, jadi Saya kira boleh saya dia cantumkan jumlah populasi, Pak. Cuma harus ditambahkan teknik samplingnya. iya boleh juga. Cuma kalau secara anu Pak, aturan sampel ini memang tidak memadai. Iya, jauh sekali Pak. Iya, berarti yang tidak ada ini tempat penelitiannya, waktunya tidak ada, diisi waktunya. Kemudian instrumen pengumpulan data kan, kuesioner ya. Nanti pengetahuan juga diberikan penjelasan di situ, pengetahuan dengan perilaku. Seperti apa cara mengukurnya. Kemudian ya termasuk juga nanti siapa yang mengumpulkan data tuh. Kalau peneliti sendiri tidak usah mungkin ya, kecuali menggunakan enumerator nanti. Uji T-square. Ya, intinya ikutilah tadi yang kita berikan tadi materi tentang metode penelitian, benar-benar kita detailkan di situ. Sehingga nanti dia akan baca, dia yakin bahwa dengan metode ini hasil didapatkan benar-benar memadai. Nah, setelah hasil pembahasan metode, baru pindah ke pendahuluan. Ya. Dilihat dulu berapa paragraf itu, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 paragraf. Ya, dibuat 4 hingga 5 paragraf. Minimalnya satu paragraf 10 baris. Maksimalnya 15 baris. Nah, biasanya di paragraf 1 itu sudah nampak masalah di situ. Nampak masalah. Nah, ini masalah COVID-19 mengalami kenaikan dan seterusnya. Ini data mana Bu? Data Indonesia. Iya. Jadi masalah ini bisa kita juga munculkan masalah di tempat penelitian kita pada paragraf 1 ini. Boleh juga di situ. Kemudian nanti paragraf 2 penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, paragraf ketiga apa solusi dari kita atau apa yang luput dari yang belum diteliti, keempat solusi atau target yang kita inginkan, tutup dengan tujuan penelitian. Kemudian masuk ke abstrak. Nah, abstrak tinggal ikuti tadi itu.
yang dijelaskan oleh Pak Fahmi. Jadi dimulai kalimat pertama itu dimulai dari temuan kita, kemudian tambah tujuan, kemudian metode, hasil. Nah, hasil juga dalam menulis hasil bedakan dengan menulis simpulan. Nah, banyak juga teman-teman menulis hasil itu sudah simpulan di situ. Jadi jangan simpulkan dulu, sampaikan hasilnya apa, nanti simpulan baru disimpulkan. Saya kira itu di abstraknya. Hal penting juga di ini, Bu, di referensi. Referensi kalau jurnal nasional biasa minimalnya 20. Referensi pertama ini ada penulisnya, ada tahunnya, ada judulnya, ada nama jurnalnya, ada volumenya, ada nomornya, ada halamannya, dan ada doi-nya. Nah, ini contoh, Bu. Contoh penulisan metadata yang lengkap seperti itu. Ya, jadi nanti yang belum seperti itu nanti dibuat seperti itu, lengkapi semua metadatanya. Boleh copy DOI-nya, kayak tadi Pak Fahmi contohkan, tinggal masuk ke Mendeley. Kemudian tahunnya, oke, 2020, 2018. Nah, macam referensi kedua tiga ini, kekurangannya itu tidak ada URL-nya, tidak ada juga DOI-nya. Nanti dilengkapi semua. Usahakan seperti yang artikel pertama dengan ini, artikel kedua juga lengkap ini. Keempat, lengkap juga itu. Nah, kelima, kurang lagi. 6, bagus. Ketujuh, bagus lagi. Sengaja itu. Koreksi. Iya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Iya. Kemudian kita biasa setelah kita hitung, nah ini sebaiknya dihilangkan saja nih, Bu. Sugion ini yang buku ini. Ya. Sugion. Kalau ini UNHCR juga UNHCR boleh ini, tapi tambahkan URL-nya di mana diambil. Nah. Masukkan aja di situ. Format S. Panwah produksi. Iya. Setelah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, hampir-hampir 20. Hampir-hampir 20, tapi semuanya artikel nasional. Belum ada yang internasional. Nah, biasa reviewer juga meminta tambahkan 3 Scopus. Ya, jadi kita tambahkan. Nah, ini nanti mensiasati supaya banyak kita punya sitasi. Kita siasati di latar belakang, Bu, di pendahuluan ini, Bu. Ya, kita siasati di sini. Misalnya ini kan, ini hanya satu sitasi ini, cuma endah. Nah, jadi tugas kita mencari kalimat-kalimat ini. Mana kalimat yang seperti ini yang ada di artikel? Yang lebih kurangnya sama. Nah, supaya nanti satu paragraf ini bisa sampai 2-3 penulis. Atau kalau kita punya kemampuan, setiap kalimat ada citasi misalnya. Tapi kan biasa kan ini kan pembuka. Nah, tunggu dulu. Oke. Ini kan misalnya ini kan ide utama ini, ide utama. Ini belum citasi, belum. Penyebaran COVID-19 di Indonesia setiap hari mengalami kenaikan sampai dengan tanggal 16 Juli 2020. Nah, itu kan kalimat utamanya ya. Nah, jadi kita harus membuktikan pernyataan itu dengan data. Benarkah meninggal setiap hari kasus COVID itu sampai tanggal 16? Baik, tugas kita mencari data peningkatannya itu lewat beberapa referensi. Jadi dari kalimat pembuka ini, kemudian kalimat yang menjelaskan pembuka itu bisa kita masukkan sampai 3 referensi di sini. Jadi bisa kita bayangkan kalau 5 paragraf, setiap paragraf 3 referensi, sudah ada 15 referensi dalam pendahuluan. Tambah lagi di pembahasan 15 referensi, cukup 30. Kemudian semua internasional. Sudahlah, jangan Sinta 2, langsung ke Scopus.
bukan maksudnya jangan sinta 5 atau sinta 4 toh, ke sinta 1, sinta 2 atau ke Scopus begitu. Nah, begitu Bu. Ya, kemudian nanti juga di ini saya kasih contoh sedikit ya. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana cara memerger sitasi. Saya juga diajari guru juga ini, dan gurunya tidak jauh-jauh dari 2 orang itu, Pak Fahri dan Pak Kadar. Ya, cara kita memerger sitasi kan. Ya, misalnya tulisan ini ada 2 orang yang kemukakan Bu, atau 3 orang yang kemukakan. Nah, jadi kita buka reference toh. Kita buka reference, terus kita sitasi ini. Misalnya kita ambil dari, anggaplah ini misalnya kita ambil, kita sitasi. Ayo cepat muncul, jangan sembunyi. Ayo muncul, jangan malu-malu. Nah, sudah muncul Bu. Jadi biasa kalau kita temukan naskah seperti ini, nah ini pertanda bahwa penulisnya belum tahu memerger sitasi. Nah, jadi tugas kita di blog itu, gue, gimana bergeser ke bawah lagi. Nah, ini ada tulisan merge citation. Ya, tinggal diklik. Nah, akhirnya dia satu kurung nanti itu, satu dalam kurungnya satu kurung dua artikel di situ, 2 artikel penulis. Ya. Kalau 3 ya merger 3 dan seterusnya. Nanti kalau pakai Vancouver nanti tinggal 1, 2, 3. Bisa Bu. Jangan Bu, maksudnya jelek kelihatan Bu. Iya, tapi harus kita merger begitu Bu. Nah, iya, tidak apa-apa Bu. Di merger. Tetap pakai itu Bu. Kalau tidak pakai itu Bu, dia ada 3 tanda kurung. Ada 2 atau 3 tanda kurung tergantung jumlah sitasi kita. Jangan Bu. Kalau kita hapus biasa dia Bu, dia protes kita Bu. Anda mau manual atau pakai aplikasi? Iya Bu. Jangan manual Bu. Jadi semua fasilitas disiapkan oleh Mendeley. Tinggal kita mengetahui cara penggunaan. Iya, lengkap semua. Iya. Jadi kita taruh satu-satu. Iya, jadi di dalam satu paragraf itu Pak, sudah sampai ada berapa nama di situ. Padahal bisa terakhir. Sebenarnya boleh Bu. Yang penting beda mereka punya penjelasan. Boleh juga begitu Bu. Kan biasa dalam satu paragraf itu kan kita ambil taruh dari siapa yang kalimat. Iya. Iya, itu betul Bu, tidak salah itu. Yang saya maksud ini, satu kalimat itu ada 2, 3 yang ungkapkan. Nah, beberapa referensi yang. Jadi misalnya 3 referensi digabung satu. Itu yang dimaksud dengan. Iya Bu. Bikin bagaimana itu? Maksudnya kita merger atau? Merger. Tapi kalau setiap kalimat beda penulisnya Bu, tidak masalah Bu. Malah satu paragraf itu bisa sampai 5, bisa 6. Bagus begitu. Yang kita maksud satu kalimat ada 2, 3 artikel yang kita temukan yang sama. Ya. Nah, kita merger anunya, citasinya. Boleh dan artinya ini bisa jadi pengaruh. artikel Pak ya. Iya Bu. Walaupun itu hanya satu kalimat. Betul sekali. Berarti kita simpulkan dulu beberapa itu, tapi dari buku-buku berbeda. Pak Bangun saya ini Pak. Iya, ini mungkin dia ya itu sudah mau itu. Nah, kelihatan toh? Nah, ini ada titik 2-nya ini.
Setelah 2021 titik koma di situ Endah Mulyani. Berarti 2 penulis dalam satu kalimat misalnya. Dan seterusnya. Nanti menilai kan yang buat, Pak. Iya, Bu. Kita hanya mengklik saja. Mana masnya tadi? Itu di Kita blok dulu, Bu. Kalau udah di blok nggak akan muncul mergenya. Coba bagaimana Pak diulang? Coba kan diulang, Pak. Ini kita blok ini. Nah, itu. Nah, kalau kita blok dari edit citation akan jadi merge citation. Karena ini sudah di merger, maka hanya muncul edit saja. Coba diulang yang belum diulang dari pertama. Lama, Bu. Jaringannya ini. Ini. Kita ulang itu. Nah, itu muncul merge itu. Merge citation. Ini. Itu muncul itu. Ini nih. Merge citation. Dilihat di laptop itu supaya tidak sakit mata bisa. Tinggal diklik itu. Artinya, Bu, jangankan kita, Bu, level kita toh, level dosen di universitas besar juga masih ada yang seperti ini. Belum mengetahui. Jadi iya. Kemudian yang saya pikir penting juga, ini ilmu yang kami dapatkan dari dosen Untat waktu itu. Dilihat di sini narasumber ya, jangan adu sendiri. Enggak apa-apa. Iya, Jadi diperhatikan setiap paragraf itu kita buka dengan kalimat utama atau ide utama dari paragraf itu. Kan sistemnya kan deduksi induksi kan. Nah, jadi biasa kalimat pertama itu kalimat pembuka, kalimat awal dia, yang kita sendiri yang menuliskan dari pikiran kita. Tinggal nanti ditopang dengan beberapa referensi. Ya, begitu mungkin Ibu Lisna. Tinggal nanti latihan-latihan lagi. Sudah bisa. Kalau bisa kita syukuran, Bu. Ya. Ibu Sri punya anu lagi ya? Bukan ini saya buka. Oh, Ibu Sri. Iya, ada Ibu Sri. Iya. Kalau dimanualkan marah dia, gue. Mau protes dia. Iya, Bu. Nah, Bu, kita harus Bu. Kita yang memperbaiki, Bu. Ya, kita coba lihat. Ibu Sri punya artikel. Sekarang kita lihat judulnya dulu. Ayo lihat di sini. Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja terhadap pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan. Oke. Ini benar ini. Ya. Sesuai penjelasan tadi. Iya, Pak. Kalau mau nanti judulnya ini ubah sesuai dengan hasilnya juga boleh. Iya, misalnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja meningkatkan pengetahuan toh atau apa? Iya, kesimpulannya nanti. Karena kita sudah meyakini pasti meningkat ini. Pada di. Itu bisa nanti dilihat dari hasilnya, Bu. Itu bisa dijadikan dulu. Iya, Bu. Kenapa, Pak? Kesimpulannya bisa kita jadikan judul penelitian.
Iya, ini kan tergantung, ini memang tergantung ya style kita tuh. Oh, artinya itu A- 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 bawaan dari kayak ini Iya. ya, kayak ini kira-kira seperti apa? Katanya lagi di Ada juga jurnal. ada pengaruh ya. Ada pengaruh. Berarti pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja berpengaruh terhadap Pengetahuan. hasilnya kan begitu. Jadi Bisa langsung bunyi Iya. berpengaruh. Iya. Ini bisa kita delete itu. Langsung pendidikan kesehatan toh berpengaruh. Iya. Berpengaruh. Ya. Ini bisa di sini ya. Pendidikan kesehatan reproduksi berpengaruh ya. Ya. Terhadap Bisa remajanya itu disimpan ini terhadap pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan. Ya, jadi kata padanya hilang toh. Menghemat kata lagi. berpengaruh terhadap pengetahuan remaja. Ya. Tentang pendewasaan. Nanti ibu istri ini agak lambat ya Pak pergerakannya. Agak lambat dia bergerak. Bukan. Itu di atas kesehatan reproduksi hapus. Berarti berpengaruh pada remaja itu berarti berpengaruh. Kesehatan reproduksi Pengaruh terhadap pengetahuan remaja tentang pengetahuan remaja tentang pendewasaan. Ini hapus. Ya. Reset. Ya, Kemudian kita lihat hasilnya Bu. Jadi begitu memang kalau mereview naskah itu orang bukan langsung bukan ke abstrak, bukan ke pendahuluan, ke hasil dulu. Ya. Nah, baru lihat hasil ini tidak sesuai dengan template ini. Ada warna-warni dalam tabelnya. Ini yang kasih warna-warna kelabu itu kan. Ya, jadi ya harus polos toh. Kemudian cara menyusun sudah bagus ini Bu. Nah, tinggal nanti ini dimajukan sedikit ke dalam. Supaya kelihatan antara variabel dengan subvariabelnya. Nah, tinggal begitu. Ya. Ini juga mengenai jumlah sampel ini, Bu, bisa kita hilangkan juga ini, nggak usah masuk di sini. Ya, kalau sama semua ambil di akhir saja. Iya, ambil di akhir atau bisa juga di sini kita tuliskan n sama dengan berapa itu? 76 ya. Nah, begitu, Bu. Ya, sehingga jumlah total ini tidak dimasukkan lagi. Ya, tidak masuk lagi Bu, karena pemborosan Bu. Jadi sampelnya itu dicantumkan di judul atas itu. Nah, kemudian perhatikan juga ini, kok judulnya kecil hurufnya, di sini besar, di tabelnya besar. Nah, harus sesuai. Angka-angka juga perhatikan ya, benar enggak semua 76 jumlahnya itu. Terutama angka yang banyak ini. Paparan informasi teman, guru, koran, majalah, pacar, TV, detail juga ini ya. Kemudian penjelasan tabel, jangan menggunakan pada. Langsung saja tabel 41. Hanya sekarang persoalannya menunjukkan sudah banyak sekali kata-kata menunjukkan itu. Bahasa check similarity, banyak kesamaan. Nah, cari lagi kata-kata yang berbeda misalnya. Atau kita balik, jangan tabel 41. Misalnya, ya, karakteristik responden, tabel 41 menunjukkan dan seterusnya. Iya. Dan mau saya Bu, itu kan tergantung nanti Bu. Kita kan belum tahu cek similarity seperti apa ini. Cuma dugaan kita pasti sudah begitu semua orang menulis. Nah, kita biasa akan membolak-balik saja. Iya. Cuma kata-kata pada di awal itu kita hindari saja, jangan dimasukkan. Sama juga berdasarkan atau menurut. Jadi semua hilang. Maksud saya Bu di awal-awalnya Bu. Iya, tabel semua jadi tabel saja. Iya.
Kemudian yang ini kan banyak sekali ini paparan informasi ini. Nah, ambil yang terbanyak saja apa misalnya. Oh, udah karakteristik. Tabelnya dengan terfoto. Iya. Tabelnya misalkan yang ada yang terfoto. Oh iya. Kalaupun tabel terpotong, mudah-mudahan nanti editor memperbaiki. Enggak, Bu. Masing-masing jurnal punya editor biasa dia, Bu. Jadi tugas reviewer itu hanya menuliskan tulisan di samping itu, Bu. Editor yang memperbaiki biasanya itu. Ada dua editor, ada editor naskah, ada editor substansi. Substansi masuk kepada kalimat-kalimatnya tuh. Tapi itu berat, Bu, repot. Maka saya katakan tadi harus kita biasakan sunting. Karena tidak semua bisa mereka periksa secara detail tuh. Jadi kita istilahnya membantu mereka juga dalam publikasi. Nah, ini variabel pengetahuan. Ada baiknya tidak usah maksudnya begini, apa sebab dibagi ini kelas 9 dengan kelas 10? Apakah memang berbeda mereka punya, maksudnya secara pengetahuan apakah mereka berbeda tentang paparan pendewasaan usia perkawinan? Kalau sekiranya sama, disatukan saja. Jadi tadi sudah satu tabel, ini nanti tinggal tabel kedua. Nah, tabel kedua nanti tinggal tambahkan juga hasil uji statistiknya. Sehingga kita tidak menulis banyak sekali tabel. Kecuali memang ada perbedaan strata atau Bu. Iya. Tapi kalau sekiranya sama, ya disatukan saja.